Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 19. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ya, dengan lambaian tangan kanan Raja Dewa Tertinggi, kekuatan luar biasa memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar tersebut, Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng tewas di kamar pengantin. Di depan mayat Zhan Zusheng, sebuah naskah berdarah tertulis, "Ayah, di aula hari ini, Haier dan Xuanqi telah menghina Dewa Raja Yuan. Dia membencinya, jadi dia menyerang Haier dan Xuanqi." Saat ini, Zhan Peng mengeluarkan kekuatan supernatural, memadatkan gambar ingatan. Di dalam gambar tersebut terdapat gambar tulisan Zhan Zu dalam kesehariannya. Setelah membandingkan Lingxia Tianzun, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ya, darah Zhan Zusheng memang dari tangannya." "Dewa Raja Yuan, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu?" Dewa Raja Yuan berkata, "Kembalilah ke Tuan Tianzun. Jika itu benar-benar tangan bawahan, bagaimana bisa bawahan begitu bodoh hingga menulis kata-kata terakhir untuk Zhan Zusheng?" Zhan Peng memarahi, "Ini yang kamu lakukan dengan licik. Kamu melakukannya dengan sengaja. Yuan tua, putra terakhir Zhan Peng saya dibunuh oleh Anda. Saya ingin Anda membayar untuk hidup saya." Raja Dewa Yuan berkata dengan marah, "Aku bilang dia tidak membunuh, tapi dia tidak membunuh." "Oke, semuanya tenang." Lingxia Tianzun melambaikan tangannya, dan ketiganya terdiam. Saat ini, Lingxia Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Kamu tahu, siapa yang meninggalkan istana VIP selama jamuan pernikahan?" Zhan Peng dengan marah menunjuk ke arah Dewa Raja Yuan, "Tuan Tianzun, dia pergi. Dia yang pertama pergi." Pada saat ini, Raja Dewa Titan berkata dengan suara teredam, "Tuan Tianzun, setelah Dewa Raja Yuan pergi, Dewa Raja Bai Cheng dan Jing Yun juga pergi." Setelah mendengar kepergian Tan Yun, Zhan Peng dan Raja Tertinggi tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Tan Yun. Zhan Peng berkata dengan tegas, "Jing Yun, jika putra dan menantu saya tidak dibunuh oleh Dewa Raja Yuan, maka pasti Dewa Raja Yuan tidak membunuh dan menyalahkan dia. Hanya kamu yang membenci putra dan menantuku." "Ya," Raja Dewa Tertinggi berkata, "Jing Yun, Raja Dewa ini tidak membunuh Yuan Shu, kamu pasti pelakunya." "Haha," Tan Yun tersenyum tipis, "kamu tidak bisa bicara omong kosong. Patriark Zhan, mari kita bicarakan. Awalnya, putra sulung dan putra kedua Anda ingin membunuh saya, tetapi saya membunuh mereka semua. Bagaimana saya bisa membunuh putra ketiga Anda?" Begitu ucapan ini keluar, penonton terkejut. Semua orang tahu bahwa putra tertua dan putra kedua Zhan Peng telah meninggal di tangan Tan Yun. Melihat Lingxia Tianzun mengerutkan kening, Tan Yun menoleh dan membungkuk dan berkata, "Tuan, pada saat kedua putranya ingin membunuh murid itu membunuh keduanya untuk melindungi dirinya sendiri." "Ya," Lingxia Tianzun berkata, "jika, seperti yang Anda katakan, kesalahannya bukan pada Anda tidak perlu khawatir. Yuner, gurunya tidak mau repot tentang apa yang terjadi sebelumnya. Guru tahu bahwa kamu dan Zhan Zusheng dan Xuanqi memang memiliki permusuhan, dan mereka berdua mengejarmu di jurang jahat para dewa. Guru hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu membunuh keduanya?" Tan Yun dengan tegas berkata, "Itu tidak dibunuh oleh murid. Bukan kamu, lalu kenapa kamu meninggalkan aula?" teriak Raja Dewa Tertinggi. Ketika Raja Dewa Tertinggi bertanya, ketika semua orang merasa bahwa pembunuhnya telah membingungkan, Raja Dewa Yuan mengerutkan kening dan diam-diam berkata, "Ups, kemungkinan besar Jing Yun membunuh putraku dan membunuhnya. Zhan Zusheng, Bai Xuanqi." Tan Yun memandang Raja Dewa Tertinggi dan mencibir, "Kamu harus bertanya pada Raja Dewa Yuan. Apa yang Anda maksud dengan ini?" Raja Dewa Tertinggi meraung. "Apa yang kamu teriakkan?" Saat ini, Li Xin bangkit dari kursinya, wanita ini tahu kapan Jing Yun pergi. Pada saat itu, wanita muda ini mengikuti keluar dari aula utama. Jing Yun berkata bahwa Dewa Raja Yuan ingin berbicara dengannya. Wanita muda ini ingin pergi bersamanya.
Namun, wanita muda ini tidak pergi setelah melihat Raja Bai Cheng melindungi Jing Yun. Melihat kemarahan Li Xin, Raja Dewa Tertinggi menundukkan kepalanya. Nona Li menjadi tenang, dan bawahannya mengatakan sesuatu yang salah dengan tergesa-gesa. Li Xin mendengus dingin dan memandang Tan Yun dan berkata, Jing Yun, jangan takut. Denganku, tidak ada yang mau berbuat salah padamu. Tan Yun tersenyum, arus hangat mengalir keluar dari hatinya. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan Bai Cheng. Yuner, Bai Cheng, apakah yang dikatakan Xin itu benar? Kembali ke Tuan Tianzun, apa yang dikatakan Nona Li itu benar? Raja Bai Cheng membungkuk dan berkata, saat itu, Yuner meminta bawahannya untuk melindunginya, dan bawahannya menemani Yuner menemui Raja Yuan. Bawahan dan Yuner telah bersama dalam perjalanan. Yuner tidak punya waktu untuk menyerang Yuan Shu, Zhan Zusheng, dan Bai Xuanqi. Tan Yun menggema, Guru, jika Anda tidak mempercayai saya, murid dapat membiarkan Anda memeriksa ingatan murid. Apakah ingatan itu berguna? Zhan Peng memikirkan kematian putra tertua dan putra keduanya, dan berkata tanpa ragu, ketika Anda mencapai kondisi Anda, gambar memori dapat dihapus. Tan Yun tersenyum, tidak memperhatikan Zhan Peng, melihat kembali ke Lingxia Tianzun dan berkata, Tuan, sejujurnya, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi memang memiliki dendam dengan para murid. Bahkan jika para murid ingin membunuh mereka, ada banyak cara untuk melakukannya, dan murid tidak akan sebodoh itu melakukannya hari ini. Selain itu, hari ini, itu adalah aula tempat Dewa Raja Yuan meminta Yuner untuk pergi. Setelah Yuner pergi, Dewa Raja Yuan tidak ditemukan. Kemudian, Raja Yuan dan Raja Bai Cheng tiba di puncak yang sepi 10.000 sen pergi. Raja Dewa Yuan yang kamu temukan. Murid tidak pernah lepas dari Dewa Raja Bai Cheng, bagaimana mungkin murid menyerang ketiga Zhan Zusheng? Mendengar ini, jika Lingxia Tianzun menunjukkan, dengan cara ini, setelah Dewa Raja Yuan pergi, apakah dia membunuh Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi sebelum tiba di puncak sepi, atau puncak sepi yang langsung pergi setelah meninggalkan aula? Tidak ada yang bisa bersaksi untuknya dalam perjalanan ini. Dewa Yuan, sepertinya kamu sangat dicurigai membunuh Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi. Berdebar. Dewa Raja Yuan tiba-tiba berlutut, Tuan Tianzun, benar-benar tidak ada bawahan. Anda dapat memeriksa ingatan bawahan. Jika ingatanmu dihapus, tidak ada yang bisa melihatnya. Lingxia Tianzun berkata, jangan bersemangat, Tianzun ini hanya berdasarkan analisis masalah dan tidak mengatakan bahwa Anda adalah pembunuhnya. Setelah itu, Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Tertinggi, demikian pula, Anda memiliki kecurigaan besar, dan Anda berada di belakang layar mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Shu. Lagi pula, kamu punya motif untuk membunuh. Di aula hari ini, kamu benar-benar ingin membunuh Yuan Shu. Raja Dewa Tertinggi membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, selama ribuan tahun, bawahan Anda telah mengikuti Anda dan setia kepada Anda, dan Anda tahu bagaimana keadaan bawahan. Bawahan mengatakan tidak ada dua. Jika mereka tidak mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Shu, mereka tidak membunuh. Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, Tianzun ini memahami kesetiaanmu, tetapi inilah faktanya, kamu memiliki motif untuk membunuh Yuan Shu. Dewa Raja Yuan juga memiliki motif untuk membunuh Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi. Lagi pula, mereka berdua memarahinya di depan umum di aula hari ini. Selain itu, Yuner juga memiliki motif untuk membunuh Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, dan Yuan Shu. Lagi pula, mereka bertiga dan Yuner selalu bermusuhan. Namun, Yuner meminta Dewa Raja Bai Cheng bersaksi, dan itu juga aula tempat Dewa Raja Yuan menawarkan untuk meninggalkan aula. Dari perspektif keseluruhan kejadian, kecurigaan Yuner minimal, sedangkan kecurigaan terhadap Raja Yuan dan Raja Tertinggi adalah yang paling banyak. Ayo lakukan. Lingxia Tianzun berkata, pembunuhnya pasti akan ditemukan. Tianzun ini akan tahu bahwa siapapun pembunuhnya di antara kalian bertiga, ingatan akan pembunuhan itu akan terhapus. Jadi, untuk rencana hari ini, Tianzun ini hanya bisa meminta si Yuan Supreme atau Sui Ying Tianzun untuk mengambil tindakan. Di seluruh dunia, hanya dua orang yang memahami teknik deduksi besar. Selama mereka sampai pada salah satu dari mereka dapat menggunakan teknik deduksi besar untuk mengembalikan memori pembunuhan yang kamu hapus. Selain itu,
Jika pembunuhnya memiliki orang lain, maka semua orang di seluruh kota militer tertinggi akan disimpulkan. Singkatnya, pembunuhnya tidak akan pernah melarikan diri. Mendengar itu, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu buruk. Jika orang yang datang adalah Sui Ying Tianzun, akan lebih baik untuk mengatakan, mungkin mengambil kesempatan ini, inilah saatnya untuk mengenali putrinya. Jika orang yang datang adalah Si Yuan Supreme, itu akan sangat buruk. Saat ini, wajah Suan Yuanrou tidak berubah warna, tetapi sebenarnya dia cemas dan berkata, Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Jika Si Yuan Supreme benar-benar datang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika dia menyimpulkan kamu sendirian, dia tidak hanya akan menyimpulkan bahwa kamu adalah seorang pembunuh, tetapi juga menyimpulkan kamu sebagai Hongmeng Supreme. Tentu saja, aku juga ingin bertemu kembali dengan putriku. Jika dia datang, kami akan mengenalinya. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Tan Yun berkata dengan suara pelan, Ruer, jangan terlalu khawatir. Pikirkanlah, belum lama ini kematian Gong Zi Zhenxiong. Si Yuan Supreme pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Begitulah hal-hal sepele lainnya dari para dewa. Dia mungkin tidak akan datang. Sangat mungkin mengirim seorang putri ke sini. Suan Yuanru berkata dalam transmisi suara, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya masih khawatir Si Yuan Supreme akan datang sendiri. Ayo lakukan. Tan Yun berkata, saya akan memberikan pesan suara kepada Raja Dewa Mu Feng, dan memintanya untuk pergi ke alam Dewa Si Yuan. Jadi saya meminta Sui Ying Tianzun untuk datang, dan saya ingin Raja Dewa Mu Feng harus menebak bahwa aku pembunuhnya. Aku pasti sudah menebaknya, Suan Yuanru berkata melalui transmisi suara, aku akan memberitahunya. Oke, kata Tan Yun. Pada saat ini, Suan Yuanru mengirimkan suara kepada Dewa Mu Feng, kakek, ada sesuatu yang mengganggumu. Ayo bicara, Raja Dewa Mu Feng berkata melalui transmisi suara. Tolong juga kakek, tolong berinisiatif untuk meminta seseorang dari alam Dewa Si Yuan. Suan Yuanru berkata dalam transmisi suara, setelah kakek pergi, kakek meminta Sui Ying Tianzun untuk datang. Dipahami, Dewa Raja Mu Feng khawatir, Ruer, sebenarnya kamu tidak perlu mengatakan untuk bocah bau itu, kakek bisa menebak bahwa Yu Wensu, Zhan Zusheng, dan Bai Xuanqi yang membunuh bocah bau itu. Kakek mendengar bahwa Sui Ying Tianzun memperlakukanmu dengan sangat baik, dan jika kamu meminta kakek untuk mengundangnya, kamu pasti ingin dia melakukan deduksi dan sumpah palsu bahwa Yuner bukanlah pembunuhnya. Tapi, kamu tidak tahu, Sui Ying Tianzun selalu tidak puas dengan Tuan kita Lingxia Tianzun, dan Yuner sekarang adalah murid langsung Tuan Tianzun. Kakek khawatir bahkan jika Sui Ying Tianzun datang, dia tidak akan memberikan Yuner sumpah palsu. Setelah mendengar ini, Suan Yuanru berkata dalam transmisi suara, kakek, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan mengurusnya. Ya, Dewa Raja Mu Feng berkata dalam transmisi suara, juga, Sui Ying Tianzun mungkin tidak datang. Jika Si Yuan Supreme datang, ketika saatnya tiba, untuk mengetahui Yuner adalah pembunuhnya, hasilnya akan menemui jalan buntu. Suan Yuanru berkata dengan suara tertentu, kakek, jangan khawatir, Sui Ying Tianzun pasti akan datang. Katakan padanya bahwa orang tua ingin bertemu dengannya. Jika dia tidak datang, dia akan menyesalinya seumur hidup. Oke, kakek lakukan saja apa yang kamu katakan. Dewa Raja Mu Feng berkata melalui transmisi suara. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang para dewa dan bangsawan, mengerutkan kening, dan sepertinya telah menghadapi masalah yang sangat sulit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, cucu Si Yuan Supreme, baru saja meninggal jurang maur. Orang tuanya pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Ben Tianzun khawatir bahkan jika dia bertanya, dia pasti tidak akan datang. Juga, kamu juga tahu bahwa Sui Ying Tianzun selalu berprasangka buruk terhadap Tianzun ini, dan bahkan lebih sulit untuk mengundangnya datang. Siapa yang yakin denganmu, bisakah kamu mengundang salah satu dari mereka? Mendengar itu, semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menjawab. Mereka tahu bahwa jika mereka pergi untuk bertanya tetapi tidak bertanya, mereka pasti tidak senang. Ketika aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu, kalian semua bodoh. Lingxia Tianzun memperhatikan saat tidak ada yang menjawab, suaranya menjadi sedikit dingin. Tuan Tianzun, bawahan bersedia pergi ke dunia Dewa Si Yuan.
Dewa Raja Mufeng mengambil langkah dan membungkuk. Oke, Lingxia Tianzun memuji Mufeng, sebagai salah satu dari 10 raja besar dunia Dewa Hongmeng saya, Anda memiliki keberanian dan strategi. Tianzun dapat melakukan banyak hal tanpa khawatir. Tianzun ini memberi Anda izin untuk pergi ke kota Dewa Hongmeng, dan kemudian pergi ke dunia Dewa Xiyuan melalui aula waktu Tianzun. Dengan cara ini, Anda akan berada di kota Dewa Xiyuan dalam 1,5 tahun. Ingat, pergi dan kembali dengan cepat. Balahan patuh. Setelah Raja Mufeng menjawab, dia berubah menjadi cahaya dan terbang keluar dari aula VIP. Lingxia Tianzun memandangi orang-orang dan berkata, sekarang belum pagi, jadi tolong tetaplah di kota ini. Sampai Mufeng mengundang Sui Ying Tianzun dan Xiyuan Supreme, tidak ada yang bisa meninggalkan kota militer tertinggi. Juga, tidak peduli siapa kamu, selama periode ini, jika kamu membuat masalah lagi, Tianzun ini akan menghancurkan seluruh keluargamu. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang membungkuk dan berkata, bawahan patuh. Yah, semuanya hilang. Lingxia Tianzun melambaikan tangannya, dan membawa Li Xin dan Li Ximin untuk meninggalkan aula terlebih dahulu. Raja Dewa tertinggi menatap Tan Yun dan Raja Dewa Yuan, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli siapa pembunuhnya di antara kamu, Raja Dewa ini tidak akan pernah melepaskannya. Tan Yun tersenyum tipis dan mengabaikannya. Raja Dewa Yuan memandang Tan Yun, Raja Dewa tertinggi, dan Zhan Peng, tidak akan lama lagi si pembunuh akan muncul. Saat itu, Raja Dewa tidak akan pernah menyerah. Yuner, Ruer, pergilah dengan orang tua itu. Raja Dewa Baicheng memandang Tan Yun dan Suanyuan Rou dan berkata, ya, jawab Tan Yun, dan memimpin Suanyuan Rou untuk mengikuti Raja Dewa Baicheng. Begitu dia berjalan keluar beberapa langkah, Raja Dewa tertinggi berteriak lagi, Raja Dewa Baicheng berhenti. Raja Dewa Baicheng menggelengkan alisnya dan tiba-tiba menoleh ke belakang, Raja Dewa tertinggi, jangan lupa bahwa meskipun putrimu sudah meninggal, Raja Dewa diundang olehmu untuk menghadiri pernikahan. Bagaimana sikapmu saat menghadapi tamu? Raja Dewa tertinggi atas kematian putrinya, dan hatinya seperti pisau. Sudah kubilang, setelah kamu ditemukan telah bersumpah palsu pada Jing Yun, Raja Dewa ini akan memotongmu. Hahaha, Raja Dewa tertinggi berkata begitu keras. Setelah Raja Dewa Baicheng tertawa, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner dan Rower pergi, kita abaikan anjing gila ini. Setelah itu, Raja Baicheng membawa Tan Yun dan keduanya, meninggalkan aula VIP, dan sampai di gedung VIP di bagian utara istana Raja Dewa tertinggi. Di lobi, Raja Baicheng mengatur penghalang kedap suara, mondar-mandir, ekspresinya sangat serius, Yuner, bagaimana ini bisa bagus? Apakah itu berasal dari Xiyuan Supreme atau Sui Ying Tianzun, semuanya akan terungkap. Saat itu, kita pasti akan jatuh di mana tidak ada yang bisa selamat. Tan Yun maju selangkah, meletakkan tangannya di pundak Raja Dewa Baicheng, dan menekannya di kursi. Kata-katanya dimaksudkan untuk mengendalikan situasi keseluruhan, kamu selalu menyimpannya. 100 hati, aku berjanji, saat itu, kita tidak hanya akan aman dan sehat, tetapi juga membiarkan Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa tertinggi teraniaya. Betulkah? Tanya Raja Dewa Baicheng. Tentu saja itu benar. Mengapa? Rahasianya tidak boleh diungkapkan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, singkatnya, kamu percaya padaku. Oke, Raja Dewa Baicheng terkekeh dan berkata, orang tua, aku percaya padamu. Ini sudah larut malam, kamu dan Ruer pergi ke atas untuk beristirahat, Pak Tua, aku akan menjagamu di lobi untuk mencegahmu dibunuh. Tan Yun mengangguk, dan membawa Suanyuan Rou ke kamar di lantai 2. Suanyuan Rou buru-buru mengatur penghalang kedap suara, merasa sedikit kewalahan karena kegembiraan, matanya yang indah dipenuhi air mata, dia menatap Tan Yun, apakah ini benar?